balik lagi di channel YouTube Gardu Auto. Kali ini aku Esti yang akan menjadi host kalian untuk mereview mobil yang akan menjadi calon collector item. Mercedes-Benz C300 Final Edition. Warnanya bagus banget, merah. Kita lihat ya, seperti apa Final Edition ini. Yuk ikutin aku terus. Garduers, sekarang kita lagi coba keluar untuk test drive mobilnya. Di sebelahku udah ada expert mobil, Pemret dari Gardu Auto. Hai semua, Apa kabar? baik dong, baik dan sehat pasti, kan itu Baik yang penting. dan sehat, benar-benar. Itu yang penting sekarang. Betul, kita harus mudah-mudahan sehat terus. Amin, Ya, amin. protokol kesehatan jangan lupa harus tetap. Oh iya itu tuh, yang harus kita jaga terus. Benar. Nah sekarang aku lagi coba Mercy C300. Tuh, Ini aku coba dari jalannya ya. Jalannya sih ya, aku kan perempuan ya, cuma ngerasanya lebih smooth aja gitu. iya. Kalau perbedaannya kayak apa sih kak? Perbedaan ini kan sebenarnya dia itu basisnya C300 AMG Line. Itu pertama keluar di tahun 2017. Oh I see. Terus facelift di 2018. Dan di pas facelift itu lumayan banyak perubahan itu dari fitur, tenaga mesin naik gitu. Ya, tapi semenjak keluar ini yang sekarang kita coba ini Final Edition, ya sebenarnya secara spek dan fitur kelengkapan sebenarnya ya sama aja. Tapi dia lebih banyak main di tampilan dan kosmetik. Ya, apalagi ini kemungkinan juga kayaknya nggak akan lama karena kan udah Final Edition. Dan artinya kita ya mungkin nggak lama lagi yang generasi barunya itu akan masuk gitu. Iya betul. Ya makanya kalau kita lihat dari tampilan luar itu lebih eksklusif kan, apalagi warna yang ini hero colornya warna merah ini kan bagus banget gitu. Seksi banget warnanya, benar-benar warna merah. Eye catching. Eye catching banget benar. Di sana juga apa yang juga berubah itu yang maksudnya yang kelihatan jelas gitu bahannya itu pelek. Velgnya masih 19. Masih, cuma 19 tapi bentuknya dia lebih beda ya dibanding yang seri sebelumnya ya. ya dibanding C300 AMG kan emang motifnya beda gitu. Ini kan kayak lebih yang bercabang gitu ya. Dan kalau yang itu kan dia yang garisnya lebih lurus, Iya, lebih betul, tegak betul. gitu. Nah cuma ini velgnya ini dia nyomot kayak punya AMG C43. Iya. Ya, jadi ya itu dia kan C43 itu yang versi lebih sportinya dari C-Class. Dan makanya kalau kita ada dua duduk ya kayak C43 gitu, kesannya lebih kenceng gitu. Lebih elegan, lebih kencang, elegan. lebih ini cocok banget untuk kolektor. Oh bisa. Iya benar. Ya, karena kan kayak tadi saya bilang kan ya apa, kemungkinan ini kan nggak akan lama Iya. karena namanya udah Final Edition. Final Edition Ya, benar. artinya kan ya nggak akan lama lagi akan berganti model. Wah, untung aku udah nyobain nih. Oh iya, beruntung lah yang udah coba. Benar. Apalagi yang punya. Yang udah punya, aduh. Yang udah punya itu bisa jadi investasi di masa yang akan datang gitu. Benar-benar. Keren banget, keren banget. Tapi orang yang gini, wah siapa yang nggak ngelirik? Iya benar. Kalau dari mesin itu gimana kak? Kalau dari mesin ya ini mesinnya 2000 cc, 4 silinder turbo. Iya betul. Ya tapi ini biarpun cuma 4 silinder tapi tenaganya tuh gede gitu. Bahkan kalau kita nyetir di mode eco yang sebenarnya untuk hemat pun juga tenaganya nggak habis. Kita mau diajak ngebut pun juga nggak berasa kalau itu di kayak nyetir di mode eco gitu. Ini aku juga bawanya enak juga sih. Ya emang sih kalau untuk di awal-awal kalau mode eco ya maksudnya ya. Kalau di awal jalan buat gas emang kayak rasa tuh gas berat gitu kayak. Iya, aku juga tadi ngerasa gitu tuh pas aku baru mulai itu agak berat. Kayak nggak direct gitu. Tapi kalau udah jalan konstan tenaganya ngalirnya enak aja gitu. Tiba-tiba udah 100 gitu. Iya, ini udah smooth banget sih. Tadi awal benar pas aku nyalain terus masukin gigi terus dari nginjek rem ke gas tuh agak berasa. Ya itu kalau kan memang dasarnya kalau yang mode EV itu kan emang buat ngincar buat hemat gitu. Jadi emang sengaja
settingan gas mesin tuh dibikin ya sekalem mungkin lah, biar nggak biar kalau dibujuk tuh nggak ngejambak malah, biar nggak emang kita disugestikan buat jangan ngebut lah mode ini kan, buat irit-iritan mode ini gitu. Tapi sebenarnya kalau adaptasi sama Mercy, kalau SD sendiri gimana adaptasi sama mobil ya gitu? Kalau aku ya ini dari tempat duduk dulu, pas aku duduk itu nyaman. Ini aerodynamic, jadi tuh kayaknya nggak pegel kalau misalnya nyetir lama gitu, kalau misalnya macet-macetan. Oh ya, tadi untuk mesin ada sedikit tambahan ya. Ini kan tadi udah kita sebutin mesin 2000 cc 4 silinder gitu. Ya. Tapi karena ini namanya C300, yang artinya adalah mobil ini secara tenaga dan performa dibuat jadi semirip mobil 3000 cc. Oh, I see. Ya makanya kalau misalkan kita starter gitu, itu emang mesinnya kayak rawannya kayak gerung gitu ya. Ya itu kayak kesannya kayak nggak smooth, kayak kasar gitu. Itu memang ya mungkin itu untuk mendekati rasa 3000 cc itu tuh, yang mesinnya tuh kayak lebih meraung, kayak lebih gahar gitu. Ya, tapi meskipun startnya dia cukup rawangannya lumayan gitu ya. Tapi pas jalan beda sih, iya. Udah nggak suaranya nggak masuk gitu. Bener. Kayak ya smooth aja, kayak nggak ada raungan yang berisik nggak ada, kayak udah santai aja. Iya, benar-benar. Jadi kayak di luar tuh udah nggak masuk ke dalam lagi. Iya, di dalam sini sama sekali suara dari luar tuh nggak kedengeran. Sama ya kalau mode di standar kan juga kalau kita bejek ya emang biasa aja soalnya kan gitu. Tapi kalau kita masuk ke Sport Plus yang mode paling kencengnya itu lebih kuat lagi raungannya. Ya emang sih nggak sampai yang kayak 300 cc beneran, yang apalagi yang 6 silinder nggak kayak gitu. Cuma ya raungannya lebih jelas aja, dan lebih kalau orang-orang yang suka dengerin suara knalpot ya itu lebih merdu lah kedengarannya. I see. Oke. Itu sih kalau untuk mesin ya. No complain sebenarnya. Karena udah mumpuni banget lah dari segi mesin. Benar-benar. Dia upgrade terus ya, jadi mengikuti kebutuhan dari pengemudinya. Ya, apalagi kan ini C300 ini kan sebenarnya dalam untuk versi sedannya kan termasuk yang tipe yang tingginya. Ya, pasti ya harusnya yang serba lengkap yang dimasukin. Iya, betul. Jangan tanggung-tanggung. Iya. Nah, pasti nggak mau setengah-setengah dong. Yang semaksimal mungkin setiap fiturnya, betul. Pasti, apalagi untuk yang C-Class termahal. Iya. Harganya berapa sih kalau bilang mahal? Itu kalau kita konversi ke on the road ya, kan biasanya kalau di price list mobil Eropa kan ini cantumkan harga off the road ya. Tapi kalau kita konversi ke on the road untuk C300 Final Edition ini, itu sekitar 1,1 M. Oke, aku beli satu ya. Oh silakan, mumpung masih ada unitnya. Nah itu dia. Mumpung masih banyak di dealer. Kalau uangnya ada tapi unitnya nggak ada, wah harus buru-buru nih. Karena dia benar-benar unik banget. Sebelum berganti model. Itu juga enaknya Mercy ya, jadi memang unitnya nggak terlalu banyak, jadi nggak banyak orang yang punya gitu. Jadi kita punya kebanggaan sendiri punya unit itu gitu. Itu biasanya mereka begitu kalau modelnya itu udah mau ganti generasi. Biasanya di setahun 2 tahun terakhir ya mereka bikin varian yang ibaratnya kayak inilah ultimate-nya gitu. Yang calon-calon kira-kira bisa jadi collector item gitu. Ya biasanya begitu kalau udah mendekati fase akhir siklus hidupnya ya, mereka akan bikin varian yang ya mungkin inilah yang kira-kira bisa jadi collector item gitu, yang spesial ya gitu kurang lebih. Tapi untuk fitur udah ada nyoba apa nih? Fitur aku tadi masuk ini modern banget nih layarnya nih. Ini yang terus tadi kameranya itu yang bikin aku amazing sih. Kameranya itu kayaknya ada di banyak sisi gitu, sisi depan, samping, bahkan dari samping pun tuh kayak bisa nangkep gambar kayak satelit gitu. Itu emang kelebihan saya sih. Cuma kalau untuk masalah kamera 360 juga kayaknya sekarang mobil-mobil Korea, Jepang pun udah pada ngikutin. Cuma kalau untuk Mercy ya nggak usah diomongin lah, itu udah kayak udah standarnya dia gitu kan. Sebenarnya bukan suatu yang wow juga ya, kalau Mercy nggak kayak gitu kayaknya bukan Mercy gitu ya rasanya. Malu-maluin. Kurang Mercy gitu kayaknya. Ini juga aku berhenti di ini tuh ya enak sih. Ya, cuma sayangnya kalau ini dia meskipun layarnya gede, resolusinya bagus, tinggi. Belum touchscreen itu. Tadi aku mencet-mencet gini lupa. Belum touchscreen. Ya, makanya untuk ngatur kita dari sini, dari komen ini. Yang dari lingkaran sama yang kayak dari mousepad ini. Ya dari drivernya bisa juga kontrol gitu. Dari sini. Ini apa ya? Ini apa nih? Ini
ini Ya, kan buat sensornya ya? enggak, ini buat telepon, Oh, buat ini balik ke buat- home, iya, iya. ininya Oh. buat ngatur suara gitu. Jadi driver juga nggak akan keganggu dan Iya. passengernya juga kalau mau setting bisa sendiri, jadi nggak berebut gitu. Dan lagi pula kalau misalkan untuk driver juga fleksibel, mau gedein suara bisa dari setir, bisa langsung di sini. Oke. Kan masih dalam satu jangkauan kan, Iya, betul. jadi itu terserah driver mau mengatur lewat mana. Ya cuma apa namanya, jadi ya tadi lah kalau untuk pengaturan head unit memang masih terasa kurang praktis ya, karena belum ada Touchscreen-nya, betul. ya. Kalau untuk generasi kedepannya ya Kayaknya itu. pasti ada, bisa touchscreen dan ada MBUX, Mercedes-Benz User Experience, itu kan teknologi Mercy yang terkini tuh. Nah, kalau itu udah lengkap tuh kalau misalnya Pasti. touchscreen. Nggak mungkin nggak ada gitu, MBUX pasti ada, kita lihat aja. Tapi layar lebar ya, ini kayaknya lebih lebar. Jadi juga dari driver tuh nggak keganggu, nggak terlalu kecil dan nggak terlalu harus fokus untuk ngeliat ini gitu. Dia udah dapat informasi semua dengan cuma sekilas aja. Iya. Kayak tadi lihat kameranya, ngeliat gambar-gambar yang muncul kayak gitu. Ya, betul. Apalagi kan tadi juga tinggi kan resolusinya, Betul. yang artinya gambar tuh kelihatan jelas, nggak buram. Bisa agak kenceng sih di sini nih kosongnya. Ini 56. Nah, ya ada tukang balap di depan. Kita harus cari aman juga. Benar. Ya, mobilnya bisa sangat capable untuk dibawa kenceng, Iya benar-benar. tetap harus ada kondisi sekitar. Setuju. Tadi udah polisi gitu, udah pengeram juga dia kayak lebih smooth sih. Tapi sebenarnya kalau kita ngomongin untuk Mercedes, untuk ukuran sebuah Mercedes-Benz ya, bantingannya termasuk yang stiff sebenarnya. Ya, cuma itu berdampak pada handling ya. Jadi handling itu ya bukan yang limbung, bukan yang hampa. Ya kalau kita bawa manuver itu ya, mobilnya anteng aja nurut gitu. Iya benar. Kita tetap aja untuk ukuran nyaman kakunya Mercedes, tapi di mobil lain ini tetap bisa lebih nyaman. Betul. Ya karena untuk Mercedes-Benz, untuk masalah nyaman mereka udah punya standar sendiri lah. Iya, dia Itu punya standarnya yang memang udah dinilai eksklusif sih, standarnya dia aja udah ukurannya eksklusif gitu kan. susah untuk menyamai standar Mercy itu, untuk masalah nyaman susah kayaknya. Iya. Banyak brand yang harus belajar untuk bisa menyamai standar kenyamanan Mercy. Jadi dia pun sebenarnya ini mobilnya udah termasuk lama, kita udah beredar 3 tahun untuk C300 AMG Line ini, AMG Line. Ya, tapi dari segi kelengkapan mobil ini masih lengkap dan bersaing banget sama mobil Eropa yang keluaran terkini, yang terbaru. Ya, bahkan instrumen clusternya pun kalau kita bosan bisa kita ganti-ganti tuh. Oh gitu. Kan kalau sekarang ini kan di progresif tuh. Betul. Kalau misalkan bosen mau yang lebih warnanya yang lebih menyala gitu, lebih mencolok, kita masuk ke sport. Oh, I see. Atau kalau misalkan mau yang kayak lebih old school tampilannya, yang warnanya lebih kalem, kita masuk ke klasik. Aku suka ini sih kak. Oh iya, emang sih itu Favoritnya ini kali ya. dari warna lebih teduh ngeliatnya kan. Iya benar. Ya cuma sayangnya kalau ini untuk sensitivitasnya masih kurang responsif gitu. Ya karena setelah kita ganti-ganti nih, dia loading agak lama tuh. Oh dia ada lagging time-nya gitu di sininya, ya? tapi kalau di sini kan langsung. Ini langsung sih. Tapi kalau di head unit dia agak berapa detik baru hilang gitu, berapa detik hilang gitu. Ya sama kalau kayak misalkan kita ganti channel radio gitu, kita geser channelnya udah ganti, tapi suaranya belum. Iya. Suara agak sekitar barang 2-3 detik baru masuk. Ya itu sih yang jadi catatan gitu. Tapi overall kalau untuk fitur-fitur ini sih ya udah lengkap banget, udah kayaknya nggak bisa kita komplain gitu. I see. Dan juga untuk tadi kan juga kita sempat bahas radio kan. Dan kalau kita denger radio, denger lagu, itu suaranya enak banget. Oke, nanti kita coba ya untuk nyalain audio. Boleh. Kita masuk sini ya, ini dia. Ya, kita ikut aja deh kemana. Oh iya. Pokoknya Gardu Auto ikut aja aku kemana deh. Dan kenapa suaranya bisa enak banget? Karena C300 soundnya apa tuh? Betul, C300 Final Edition ini pakai audio merek Burmeister. Oh, Suaranya jernih, bassnya nendang.
kalau kita setel suara gede tuh, waduh, berasa kayak kayak di hall gitu. Iya, kayak di plenary hall gitu. Iya benar, berasa konser beneran kan. Betul. Itu yang bikin kita betah lama-lama di dalamnya tuh. Apalagi kalau yang didengar lagu favorit itu, wah, udah makin nggak mau turun. Udah. Iya. Terus makin nggak mau turun. Kalau bisa macet yang panjang deh. Betul. Itu yang bikin nggak bosen. Iya benar. Itu hiburan sih, karena kan memang Jakarta kan macetnya unpredictable banget. Iya. Ini karena lagi PPKM aja jalanan agak kosong. Tapi pokoknya entertain banget deh kalau misalnya pakai apa tadi speaker itu. Compressor itu emang, kalau untuk masalah jernih itu jernih banget suaranya. Iya, benar. Dan bassnya pun juga nendang. Makanya kalau orang yang suka audio pasti akan suka banget denger soundnya ini. Apalagi yang untuk lagu-lagu yang ada bassnya ya, yang bassnya banyak tuh. Itu nampol gitu. Serasa clubbing gitu kan kayaknya. Iya, apalagi juga kalau malam-malam ini kan ada ambient light kan. Benar. Oh iya, tadi kan warna-warnanya udah warna-warni suaranya. Iya, dan warnanya pun bisa diganti kan, ada. Benar. Dia ada 64 pilihan warna. Waduh. Jadi ya sesuai mood aja mau di warna apa gitu. Nah, hari ini lagi cerah, pengen pinky gitu kan. Ya, cuma sih memang kalau ambient light baru bisa kita rasain, baru kita bisa nikmatin kalau udah gelap di luar. Benar, kalau udah malam. Ya kalau sekarang kan masih jam 3 masih terang-terangnya. Biru aja biar adem, Kak. Dan juga lagi nggak segitu mencolok juga ambient light ya. Cuma sepintas doang kelihatannya kan, karena kalah sama matahari di luar. Dan yang juga ada masih yang bikin lapang juga karena ada ini, ada sunroof, ada moonroofnya. Jadi kalau sunroof bisa dibuka, cuma kalau moonroof enggak. Nah kalau untuk di setir sendiri gimana rasanya? Nah kalau aku kan perempuan nih, awam banget, cuma tahu pakai aja. Kalau dari makainya itu, kalau aku gas dikit aja itu udah kayak powernya, tenaganya tuh dapet gitu. Ya, padahal ini mode eco loh kita jalan. Nah itu pas kamu bilang mode eco, aku langsung kagum banget. Oh gila, keren banget. Ini cuma aku injek sedikit, udah tenaganya jalan yang bagus banget, smooth banget. Terus juga kalau pindah-pindah tuh kayak dari gas rem tuh nggak ngentak banget. Iya. Karena kan juga emang transmisinya kan kerjanya itu emang smooth banget. Iya. Dia ini kan 9 speed kecepatannya. Wow, 9 speed. Kalau Mercy bilang Nangjitronic gitu. I see. Mercy menamakan kayak gitu. Dan apa juga, meskipun ini mobil sebenarnya lebih ke supir orientasinya, tapi yang namanya Mercy kan orang pasti mikirnya, wah belakangnya enak banget. Penumpangnya juga harus nyaman. Itu dia. Jadi ini Mercy nggak mesti disupirin, udah keren loh. Dan penumpangnya juga dimanjain. Ini ngomong-ngomong boleh lagi bolang? Udah, nggak apa-apa. Oh iya, apa-apa. Nah kita bahas lagi nih buat di belakang nih. Ya kalau masalah nyaman pasti lah ya. Ya jok yang empuk gitu kan. Pokoknya untuk masalah jok dan duduk ya Mercy nggak usah diomongin lah ya. Benar. Dan nggak usah kita panjang lebar, orang udah tahu naik Mercy nyaman. Nah tapi kalau yang C300 ini, biarpun tadi kayak kita bilang orientasinya lebih ke pengemudi, buat senangnya pengemudi, ya, tapi yang di belakang juga selain nyaman juga dapat privasi lebih gitu. Karena di belakang tuh penuh sama tirai. Jadi, iya benar-benar, tadi aku mau tanya itu tuh, yang hitam-hitam itu tuh. Itu tirai. Iya. Jadi penumpang belakang kiri kanan dapat tirai. Itu tapi yang untuk di pintu penumpang. Yang depan enggak ya, cuma yang belakang manual aja ya. Yang pintu belakang kiri kanan manual naik turunnya. Tapi kalau untuk yang paling belakang itu, itu elektrik. Oh, I see. Gimana cara kontrol itu ya? Gampang, tinggal tekan aja ya. Untuk buka naik turun sama dari tombol ini aja, yang satu tombol udah bisa naik turun. Okay. Jadi yang belakang privacy juga, cuma dari driver juga aku masih bisa ngelihat belakang sih. Bisa. Jadi cuma yang dari luar ya nggak akan tembus nanti ke dalam. Itu dan tadi pasti kalau misalkan lebih. Iya, dan kalaupun panas juga makin nggak terasa panas ya kalau pakai tirai. Iya, walaupun sebenarnya nih kacanya juga udah adem sih. Kaca filmnya. Tapi kalau mau merasa lebih adem dan lebih private ya, tinggal bikin tirai selesai. Aku setuju sih, aku suka banget yang kayak gitu. Kandung ini interiornya, aku ngeliat sih ya memang kalau Mercy itu kan eksklusif pakai kulit dan sebagainya. Ini ada yang beda nggak sih? Ada yang lebih spesial nggak sih di seri ini, Kak? Sebenarnya kalau dibandingin sama yang C300 yang sebelumnya yang jadi basisnya ini, sebenarnya sama aja. Oke. Tapi apa yang bikin dia kayaknya lebih ada beda deh? Apa bentuk ininya ya? Bentuk overall sama.
Tapi kalau masalah sound itu sebenarnya ya baik lagi nggak bisa kita jadikan kekurangan atau komplain gitu ya. Ya karena secara material ini semua berkualitas, empuk, ada wood panelnya, setir kulit, ya kayak nggak ada celah aja gitu. Wood panelnya pun warnanya hitam kan, kayaknya nyatu sama keseluruhan interiornya gitu. Nggak ada yang dikomplain deh, di komen aja, di komen banget. Dan ini pun juga enak dipegang, nggak kesat, nggak licin. Iya. Jadi kalau dari interior sih ya kayaknya emang semuanya serasi tuh. Dari warna yang dominan ya, dari pemilihan panel, pemilihan material kayak ini, kayak model stainless. Iya. Ya semua kayak serasi gitu, kayak menyatu gitu. Ini biasanya wood panel ya, tapi ini dia bikin silver gitu. Keren sih. Di C-Class semua, nggak cuma yang ini, nggak cuma 300 final edition, C200 ataupun C250 yang sebelum-sebelumnya juga sama begini semua. Oke. Ya, tapi kalau yang warna hitam wood panel kayak gini ya, di C300 ini yang bikin dia jadi pembeda ya. Oh, ini yang bikin beda ya. Sama C-Class yang paling di bawahnya. Sama ini juga jam analog ini nih. Oh, ini jam. Ini jam analog. Keren banget, keren. Nggak ada loh yang ada jamnya. Ya kayaknya biasa digital semua kan. Di sini juga ada. Iya, betul. Kan? Tapi kayaknya untuk ada kesan vintage-nya gitu. Iya, betul. Makanya dia masih dipasang. Dan lagi pula kayaknya mobil modern kayak udah jarang tuh. Nggak ada. Udah aku bilang nggak ada sih, nggak ada. Makanya kalau mau ada kesan vintage, tinggal kita bawa ya nih. Udah ada jam analog. Dan nama Mercedes lah gitu. Iya, betul, ada. Ini jam asli Mercedes nih, bukan sekedar asal tempel Mercedes doang, enggak. Iya. Ikonik banget pokoknya. Ada logo Mercedesnya, terus ada jam analog. Ya ini kayaknya udah jarang kita temuin. Nugi, kalau misalnya nih, ini kan mobil udah mewah banget, udah eksklusif. Ya. Kalau dari biasa bensin, gimana? Irit nggak? Nah, kalau untuk konsumsi BBM, silakan dilihat nih, kita cantumin beberapa angkanya. Oke. Terus silakan lihat sendiri, irit nggak gitu. Tapi ya perlu ingat lagi, ini mobil 2000 cc, tenaganya hampir 250 daya kuda. Nah, silakan lihat sendiri, irit apa enggaknya. Tenaganya gede loh ini, untuk benar-benar mesin 2000 cc 4 silinder. Dan ini juga untuk masalah bukan konsumsi ya, tapi untuk bahan bakarnya. Karena ini mobil udah turbo, terus juga udah mesinnya canggih ya, jadi rekomendasinya kalau nggak bensin RON 95 ya 98 ya, itu yang kalau mau betul. Optimal ya segitulah. Selain optimal juga supaya nggak cepat rusak lah, benar. Oh ya pasti, benar. Ya kalau mau awet, kalau mau kalau mau part mesinnya umurnya panjang ya pakailah bensin yang sesuai dengan rekomendasi. Betul. Paling tidak RON 95. Aku sebenarnya nanya bensin tuh bukan masalah itu, Kak. Masalah aku males banget kalau harus isi bensin, bener paling males kalau mesti mampir ke pom bensin. Jadi diukur-ukur juga nih harus berapa kali bolak-balik pom bensin. Oke, ntar kalau udah lihat berapa angkanya silakan lihat sendiri, irit apa enggaknya. I see. Nugi, thank you ya waktunya untuk review Mercedes-Benz C300. Oh, terima kasih kembali. Dengan senang hati nih, jadi ada sekali-kali ada teman review gitu kan. Nah bener, tapi sekarang temenin aku ya, aku mau ke salon dulu. Oh nggak apa-apa, kita tunggu deh habis selesai. Benar. Garders, sampai sini dulu, aku mau nyalon. Temenin ya, tetap ya. Kita ketemu lagi di episode berikutnya. Nanti kita review mobil lagi ya kan Nugi ya. Oh, ditunggu nih waktu selanjutnya. Nih salon aku udah nyampe, kita turun di sini ya. Dadah.